Jesus. Bapa, kami datang di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Father, we thank you for this opportunity that we can gather together like this. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan ini di mana kami dapat berkumpul bersama di saat seperti ini. Father, we ask that you would lead, guide, and direct everything that is said and done in this meeting today. Bapa, kami minta bahwa Kau pimpin, bawa dan arahkan segala sesuatu yang akan disampaikan pada meeting hari ini. That it would bring glory to yourself. Dan bahwa itu akan memberikan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, amin. Let me just start by thanking Adam for the invitation and for John for welcoming me into this meeting today. Pertama-tama saya haturkan terima kasih pada Pak Adam Teja atas undangannya dan juga Pak John Thompson yang telah menyambut saya ke dalam meeting hari ini. We are seeing something very historical happening. Kami melihat sesuatu tonggak sejarah yang sedang terjadi saat ini. God had this on his calendar even before the foundation of the earth. Bahkan Tuhan sudah adakan ini di kalendernya, di agendanya, bahkan sebelum dunia dijadikan. And God has brought every one of you into this meeting today and those that have joined earlier meetings by his will. Bahwa Tuhan telah membawa Anda semua yang ada dalam meeting pada hari ini, dan mereka juga yang telah bergabung bahkan dalam meeting-meeting sebelumnya. Itu dalam keadaan di dalam kehendaknya. One of my favorite words in the English vocabulary is excited. Salah satu kata favorit saya dalam bahan bahasa Inggris dibilang itu excited, itu bersemangat, bergairah. I am excited about what God is doing. Dan saya sangat bersemangat sekali akan apa yang Tuhan sedang lakukan. And every one of you that are in this meeting today have an opportunity to be involved in God's business. Bahwa setiap orang di antara Anda yang hadir pada meeting ini hari ini, Anda memiliki kesempatan yang istimewa untuk terlibat dalam bisnisnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. This is a very special day to be alive. Ini adalah hal yang sangat istimewa di mana Anda bisa hidup dan ada pada zaman ini. God has entrusted you with a vision that God originally gave Dima Shakarian. Bahwa Tuhan telah mempercayakan pada Anda suatu visi yang sama yang Tuhan telah berikan awalnya, yaitu pada Pak Demos Sakarian. It is a vision to reach the world for Jesus Christ. Yaitu suatu visi untuk menjangkau dunia ini, untuk memenangkan mereka bagi Yesus Kristus. We often talk about the great moves of God in the past through FGBMFI. Kita sering bicara mengenai kegerakan-kegerakan Tuhan yang dahsyat yang terjadi di masa lalu melalui FGBMFI. God is in the process of launching new movements, his movements in this age, in this time. Bahwa Tuhan sekarang sedang proses suatu kegerakan yang baru, yaitu kegerakannya pada zaman ini, pada masa-masa ini. So I'm honored to be with you today. Saya sungguh merasa terhormat bisa berada di antara Anda pada hari ini. I'd like to read from Matthew chapter 28. Saya membacakan dari Matius pasal yang ke-28. And we'll start in verse 18. Dimulai dari ayat yang ke-18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa atau segala otoritas di surga dan di bumi. Verse 19 says, go therefore and make disciples of all the nations. Karena itu ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama. God is calling the body of Christ to raise up disciples. Jadi Tuhan telah memanggil tubuh Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. God is calling every one of you in this meeting today to raise up disciples for him. Tuhan telah memanggil setiap orang di antara Anda yang ada pada meeting hari ini untuk membangkitkan, untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Jesus is not suggesting this is something we do. This is something he has
commanded us to do. Ini bukan saran, ini bukan usul, ini bukan pendapat Yesus, melainkan ini adalah suatu perintah yang Yesus berikan kepada mereka. Fellowship was raised up through Demas Shakarian to make disciples of all nations. Fellowship ini didirikan oleh Ranta Demos Sakarian, yaitu tujuannya apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. And the School of the Vision has been specifically designed to raise up disciples. Dan SOTV ini khususnya dirancangkan yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya. You see, a disciple is a follower of Christ. Seorang murid adalah seorang pengikut Kristus. Every one of you are followers of Jesus. Setiap orang di antara kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. And Jesus is on the move. Dan Yesus sedang bergerak dan bekerja. The School of the Vision was raised up to create, to teach disciples to disciple others. Dan School of the Vision itu diciptakan untuk membangkitkan, menjadikan murid-murid, dan murid itu akan memuridkan yang lain, mengajarkan pada yang lain. That is our mandate from the Master. Itulah mandat yang kita terima dari Tuhan. We are to be raising up and teaching making Itu. disciples of all nations. Kita membangkitkan, kita ajarkan, kita jadikan setiap bangsa murid-murid Yesus. What a wonderful opportunity God has given us. Suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan pada kita. I want to read one other scripture. Saya mau baca satu ayat lagi. This is found in John chapter 12, starting in verse 25. Ditemukan di dalam Yohanes 12, Yohanes pasal 12, mulai ayat yang ke-25. Verse 25 says, "He who loves his life will lose it. Ayat 25 bagian A-nya dikatakan, bahwa siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life." Dan bagian berikutnya mengatakan bahwa siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Verse 26 says, "If anyone serves me, let him follow me." Dan ayat 26 mengatakan bahwa siapa melayani aku, biarlah ia harus mengikut aku. And where I am, there my servant will be also. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. And as I was reading verse 26 this morning, Dan saat tadi pagi saya baca ayat yang ke-26. looking at verse 26, the end of the verse which says, "And where I am," Jesus speaking, "where I am, there my servant will be also." Dan Yesus berkata ini di bagian akhir dari ayat yang ke-26. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. You see, our responsibilities as the children of God is to follow him. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk mengikutinya. Jesus is on the move, Yesus senantiasa bergerak. and he is looking for disciples like you and I to follow him, to be with him. Dan dia sedang mencari murid-muridnya seperti Anda dan saya, yaitu untuk mengikuti dia, ada bersama dengan dia. And those that are willing to follow him must give up their own life. Dan barang siapa yang mau mengikutnya harus rela menyerahkan nyawanya sendiri. It's not about sitting down and planning your own life. Dan hidup itu bukan sekedar Anda duduk-duduk, Anda bikin rencana untuk kehidupan Anda pribadi. It's about asking God first what his plan is for your life. Tetapi terlebih dahulu tanya kepada Tuhan, apakah yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup Anda? That is probably the question that is most asked of me. Dan itulah kemungkinan itu salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai saya. What does God want me to do? Yaitu, apakah yang Tuhan mau saya lakukan?
You see, we as his disciples are to discover his plan for our lives. Kita sebagai murid-muridnya harus menemukan apa yang menjadi rencananya bagi hidup kita. And then go and do as Demas Shakarian said. Kemudian Respond to what he said and go do it. Pergilah dan berikan respons terhadap apa yang Tuhan katakan. Pergilah dan lakukanlah seperti yang Pak Demos katakan. It's about dying to self. Yaitu mati terhadap keinginanmu sendiri. Kedaginganmu pribadi. Galatians chapter 5 says this in verse 24, those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Ini adalah mengenai seperti Galatia 5 ayat 24, dikatakan mereka yang mengikut Kristus, mereka telah mematikan dirinya dan segala keinginan daging mereka. Full Gospel Businessmen's Fellowship International is a Holy Spirit directed, led organization. Full Gospel Businessmen International adalah suatu organisasi yang dipimpin dibimbing oleh Roh Kudus. God wants to take each of you on an amazing journey. Dan Tuhan membawa Anda semua, pribadi lepas pribadi, dalam suatu perjalanan yang ajaib, yang heran. It's a faith journey. Yaitu perjalanan iman. It's a willingness to trust him and no one else. Yaitu suatu kerelaan, kemauan dan kerelaan untuk percaya sepenuhnya, mengandalkan dia dan tidak kepada pribadi lain pun di dunia ini. You and I must be willing to set aside our own plans and our own desires for his. Bahkan saya sendiri harus rela menyingkirkan segala rencana saya pribadi, keinginan saya pribadi, semua hanya untuk dia saja. I believe everyone in this meeting today has a desire to do that. Saya percaya setiap orang yang hadir pada pertemuan hari ini memiliki kerinduan untuk melakukan hal tersebut. So my word of encouragement today for you today is, kata-kata dorongan, kata-kata semangat saya untuk Anda semua pada hari ini adalah, as we've been taught in the School of Division to pray in the Holy Spirit every day, seperti kita telah diajarkan dalam SOTV untuk berdoa dalam Roh Kudus setiap hari. And then do exactly what he tells you to do. Dan lakukan tepat persis seperti apa yang Tuhan sampaikan untuk Anda lakukan. Because when we are willing to do that, dan jika kita rela dan mau lakukan itu, Jesus said that if we would do that, he said that where he is, we would be also. Dan Yesus mengatakan jikalau kita melakukan itu, maka dia berkata, dimanapun dia berada, kita juga akan ada bersama dengan dia. My dear brothers and sisters, there's no other way to live. Saudara-saudara dan saudara-saudaraku yang kukasihi, tidak ada cara hidup lain manapun yang ada di dunia ini. So I'm excited about what God is doing in the world today. Disitulah sebabnya saya sangat bersemangat sekali akan apa yang Tuhan sedang lakukan di dunia pada saat ini. And for all of you in Indonesia and all the countries represented today, dan bagi Anda semua yang ada di Indonesia dan setiap negara yang diwakili, yang hadir di meeting hari ini. In the School Division, the Lord impressed upon me this morning about the school. Dan sebagai School of Division, Tuhan berikan satu pesan pada hari ini mengenai School of Division. When you graduate from the School of Division, pada saat Anda divisuda, Anda selesai melakukan School of Division. And for those of you that go on to the Mentors course, dan bagi Anda yang melanjutkan masuk dalam pelajaran session mentor course, that's not the end. Itu juga belum akhir dari segala sesuatu. That's just the beginning. Itu baru permulaan, baru awal dari segala sesuatu. My prayer for every one of you, dan doa saya bagi semua, Anda semua, that when you stand before the Master in heaven, pada saat Anda di hadapan Sang Tuhan, Yesus dia di surga, he says to you, well done, good and faithful servant. Maka dia akan mengatakan kepada Anda, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. God bless you. Thank you, Adam and John and all of you, and Shandy for translating. Thank you. Thank you, Mr. Ron Bauza. Thank you, Pak Adam. Thank you, Pak John. Yes, thank you. Praise the Lord. Thank you, my brother, Ron Bauza. Terima kasih, kita applause teman-teman untuk Ron Bauza dari Amerika.
luar biasa. Saya mengikuti mentor kelas Amerika pertama sekali. Nggak tahu tuh, John Carrot bilang biasanya untuk ikut mentor kelas harus ikut basic class dulu 12 minggu. The Saya first time Brother John attend the mentor class, he didn't know that John Carrot usually said, before you can attend mentor class, you have to follow the basic class for 12 weeks first. Tetapi saya diberi hak istimewa, saya langsung ikut mentor kelas. But I was given a special privilege. I can jump over the basic class. I was immediately admitted to join the mentor class first. Ya, bukan apa-apa teman-teman. Saya sudah membaca buku ini kelima dan translate memang udah cukup lama ya teman-teman. Yeah. Dan ini hati saya juga sih ya. Puji Tuhan, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di hari-hari ini saya lihat melalui Pak Adam Teja. Tuhan begitu luar biasa ya bekerja melalui beliau juga. Jadi saya juga apa namanya ya, saya harus respon juga. Oke, Brother Adam Teja, time is yours. What happened there in Adelaide? Please. Thank you, John Carrot. Thanks, Ron, for coming aboard and just sharing what you have in your heart. I'm just gonna explain to our friends what's happening, but I'm gonna explain it in bahasa. Hope you don't mind. Oke, teman-teman, barusan itu Ron itu adalah wakil presiden dan juga nasional direktur operasi di FGBMFI Amerika. Juga dia adalah regional direktur buat School of the Vision. Nah, malam ini saya ada di Adelaide. Ini tempat yang bisa dibilang sejarah ya, ada historinya karena 60 tahun yang lalu FGBMFI dimulai di Australia. Saya pada hari ini ada di National Convention FGBMFI Australia. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Ada beberapa hal yang terjadi. Tentu nomor satu adalah Roh Kudus hadir di tempat ini. Nomor 2 kita ada International President Francis Owusu hadir di tempat ini. Kita ada International Secretary Doug Woolley ada di tempat ini. Kita juga ada International Director Pak Ardian Kristanto ada di sini. Presiden untuk Asia Pasifik Pak Antoni Putirai juga ada di sini. Hari ini kita mendengar dari 3 narasumber bagaimana pentingnya visi-visi yang ditulis di bukunya Demos Sakarian. Jadi benar-benar kita seperti terima endorsement ya dari leader-leader di Australia juga. Kita juga menyaksikan seseorang yang tidak bisa jalan. Setelah didoakan dia loncat-loncat, sangat berbahagia dia bisa jalan. Puji Tuhan, praise God. Luar biasa. Kita melihat di mata kita sendiri bagaimana yang orang yang tidak bisa jalan bisa jalan. Juga apa yang terjadi hari ini adalah di Australia itu ada grup FGB Full Gospel yang sudah lama tidak ikut dengan FGB MFI. Hari ini mereka setuju untuk bergabung kembali dengan FGB MFI Australia. Wow. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Kita yakin bahwa bukan hanya akan terjadi di Australia, but itu juga akan terjadi di negara-negara lain. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Oke, gitu aja dari saya. Thank you, John. Thank you, John Carrot. Thanks, Sandy. And thanks, Ron. Oke, Thank you, Pak Adam. Oke. Yes. Wow, amazing. Teman-teman, ini hari-hari yang kritikal, teman-teman ya. Roh bekerja luar biasa, bukan perbuatan manusia, teman-teman. Saya mau share nanti fotonya, teman-teman. Bagaimana presentasi di konvensi di Adelaide yang saya ikuti tadi barusan, bahwa di sana juga di-announce tentang buku-buku daripada Demos Sakarian, teman-teman. Memang di dalam buku Demos Sakarian bilang bahwa kalau kita sudah sampai kepada the ultimate dimension, tidak mungkin ada perpecahan. Tidak mungkin. Yang ada hanya kesatuan. Jadi, lihat bukan teman-teman, luar biasa Roh Kudus itu bekerja saat-saat ini, memulihkan
memulihkan hidup kita pribadi juga supaya kita sungguh-sungguh dibawa di dalam kehendaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, kita persilakan our special brother John Karet. Yes, this is your time, brother. Yes, please. Hello, hello. Halo. Wonderful to be with my family in Indonesia. Sungguh sangat luar biasa bisa kembali berada di tengah-tengah anggota keluarga saya di Indonesia. And this morning for me, is a very special morning Dan pagi ini bagi saya adalah suatu pagi yang sangat istimewa juga. because on the Jewish calendar, Karena di penanggalan kalender Yahudi, this day is known as Rosh Hashanah. hari ini adalah hari tahun baru Yahudi, yaitu Rosh Hashanah. It's the beginning of the Jewish New Year. Ini adalah awal dari tahun baru untuk bangsa Yahudi. So in my home, we are celebrating. Jadi di rumah kami, di mana kami tinggal, kami merayakan tahun baru ini juga. Because my wife Charlotte is Jewish. Karena Ibu Charlotte adalah orang Yahudi. Her family, going back many years, is Jewish. Bahkan silsilah keluarganya bertahun-tahun sampai ke nenek moyangnya itu mereka adalah orang-orang Yahudi. And so we're very aware of the Jewish holidays. Dan in our kami sangat sadar dan kami melakukan perayaan hari-hari raya Yahudi di dalam keluarga kami. And so if I get into heaven, Nanti saat saya tiba di surga, it's because I'm married to a Jewish wife. ya itu bisa terjadi karena saya menikah dengan seorang istri yang berkebangsaan Yahudi. If she gets into heaven, Kalau saat Ibu Charlotte masuk surga, it's because she's married to a Christian husband. itu karena dia menikah dengan seorang suami yang Kristen. I'm so thankful that Brother Ram Balsa shared with us this morning or today. Dan saya sangat mengucap syukur atas apa yang tadi Brother Ron barusan bagi kepada kita. He is a very special member of Full Gospel Businessmen in America. Beliau seorang anggota yang sangat istimewa dari FGB MFI di Amerika. Because his background was he was a pastor for many years. Karena beliau latar belakangnya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta selama bertahun-tahun lamanya. And we don't celebrate enough in Full Gospel Businessmen about the clergy, those people that serve God in the church. Dan kita di dalam Full Gospel Businessmen jarang sekali merayakan mengenai orang-orang yang berprofesi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta atau gembala sidang atau imam atau pastor penuh waktu. And after Brother Ron retired from being a pastor, he was asked to come in and serve in the Full Gospel Businessmen with the layman. Dan sesudah Brother Ron pensiun sebagai seorang gembala sidang senior, dan beliau diminta untuk bergabung dan melayan bersama-sama sebagai anggota dari Full Gospel Businessmen sebagai seorang awam. And so he brings that important anointing from the clergy. Dan dia membawa urapan yang sangat penting dari seorang yang tadinya sebagai seorang imam, and passes it to us, the layman. dan dia yang transferkan kepada kita sebagai orang-orang awam. And this is what Demas Shakarian was shown by God. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Demos Sakarian. That God was going to
anoint all the body of Christ. Bahwa Tuhan akan menguapi seluruh tubuh Kristus sepenuhnya, semuanya. Not just the layman, Bukan hanya para orang awam, not just the clergy, bukan hanya pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang full time, but Christ in us and we in Christ together. tapi Kristus dalam kita dan kita ada dalam Kristus bersama-sama. God always does a perfect work. Dan Tuhan selalu mengerjakan suatu pekerjaan yang sempurna. And today, what we're celebrating in Australia Dan hari ini apa yang tadi kita rayakan di Australia terjadi, is the coming together of two groups yaitu bersatunya kembali dua kelompok FGB that have been separated for over 40 years. yang tadinya sudah terpisah masing-masing berjalan secara mandiri selama 40 tahun lamanya. And this is for me as special as the tribes of Judah in Israel and the tribes of Israel in Israel being restored to come together. Dan ini sama istimewanya bagi saya, sama pentingnya saat tiba nanti saatnya, yaitu bangsa dari suku Yehuda, keturunan suku Yehuda yang ada Israel, dan dengan suku-suku lainnya di bangsa Israel bersatu kembali menjadi satu. And I can see this happening around the world. Dan saya bisa melihat ini terjadi di seluruh penjuru bumi. What is happening in Full Gospel Businessmen Apa yang sedang terjadi di dalam Full Gospel Businessman is going to happen in the body of Christ around the world. juga akan terjadi di dalam seluruh tubuh Kristus di seluruh penjuru bumi ini. You will see Christians uniting more and more around the world. Anda akan melihat orang-orang Kristen lebih banyak lagi bersatu di seluruh penjuru bumi. How do I know this? Dari mana saya tahu akan hal ini? I just have to read the newspaper. Yang perlu saya lakukan adalah baca surat kabar. Things in the world are getting more difficult. Hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini semakin bertambah sulit, There are wars and rumors of wars. yaitu ada perang dan kabar akan perang. There are earthquakes Ada gempa bumi demi gempa bumi yang berlangsung, and diseases. dan berbagai sakit penyakit. And in Matthew chapter 24, Di Matius 24, Jesus tells us that those days are going to come on the earth. Yesus mengatakan pada kita bahwa hari-hari itu akan terjadi di bumi ini. And the body of Christ will be brought together. Dan disitulah tubuh Kristus akan disatukan. Why is the clergy and the layman going to work together? Maka apa sebagai para imam dan di mana para orang awam dan para imam itu akan bekerja bersama? Because God needs all the body of Christ Dan sebab Tuhan membutuhkan seluruh tubuh Kristus to reach those that don't know God. yaitu untuk menjangkau mereka yang tidak mengenal Tuhan. Anybody Setiap orang that is born again and has Jesus in their heart yang telah dilahirkan kembali dan memiliki Yesus dalam hati mereka is going to be used by God akan dipakai oleh Tuhan to reach those people that don't have Jesus in their heart. untuk menjangkau orang-orang yang tidak memiliki Yesus di dalam hati mereka. And you, like Brother Ron said, you are so important to God. Dan Anda, seperti yang tadi Brother Ron sampaikan, Anda memiliki peran yang sangat penting bagi Tuhan.
You have come to the kingdom for such a time as this. Bahwa Anda datang di dalam kerajaannya untuk waktu seperti ini. And Christ in you will use you to bring the great end time harvest to him. Dan Kristus di dalam engkau akan memakai Anda untuk mendatangkan tuaian akhir zaman yang besar ini bagi dia. Maybe you've complained to God, Mungkin Anda berkeluh kesah kepada Tuhan. Lord, why was I born at this time in history? Tuhan, kenapa kok aku dilahirkan di saat-saat seperti ini dalam sejarah dunia ini? I wish I had been born in a more peaceful time. Tuhan, aku punya harapan bahwa aku dilahirkan di zaman-zaman yang dimana lebih damai, lebih tenang, lebih tentram. But you have been chosen by God at the most important time in history. Tapi sesungguhnya Anda telah dipilih oleh Tuhan di saat yang paling penting di dalam sejarah umat manusia. To do what? Untuk melakukan apa? To allow Jesus to come forth in the earth through you. Untuk mengizinkan Yesus sehingga dia dapat tampak di dunia ini melalui perantaranmu. Just remember the Virgin Mary. Ingat Ibu Maria, Rawan Maria, When the angel came to her saat malaikat datang kepadanya and told her that she would have a child, dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak. and she said, "Let it be unto me according to God's will." Dan dia berkata demikian, terjadilah kepadaku seturut dengan kehendakmu, kehendak Tuhan. You and I have been chosen by God Sama halnya, Anda dan saya, kita telah dipilih oleh Tuhan. like Brother Ron said, Sama seperti yang tadi Brother Ron sampaikan, to carry Christ in this hour. yaitu untuk membawa Kristus pada saat-saat seperti ini. Wow. Wow, See, I know Indonesian. nah, lihat saya udah mulai ngerti bahasa Indonesia loh. Yeah. Yeah, Bah- yep. Bahasa. So the school of the vision Jadi School of the Vision just wants to help you discover the Christ that is already in you. yaitu fungsinya apa? Untuk menolong Anda untuk bisa menemukan bahwa Kristus sudah ada di dalam engkau. And help you release his presence into the earth. Dan menolong Anda sehingga Anda bisa membuat kuasanya itu bisa terlepas, bisa mengalir keluar ke dalam dunia ini. And that is what Demas's book is all about. Behold the glory of God. Dan untuk itulah buku yang ditulis oleh Demos, yaitu Behold the Glory of God. This week I had an experience with God. Minggu ini saya ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. God gave me a revelation of his glory. Tuhan memberikan kepada saya pewahyuan mengenai kemuliaannya. It was like a flash bulb on a camera. Boom, just like that. Seperti Anda lihat kalau orang yang foto, yaitu ada lampu kilat yang menyala di kamera seketika itu juga saat foto itu diambil. But it was enough to impart a revelation from God to my spirit. Tapi walaupun lampu kilat itu hanya nyalanya sepersekian detik, itu cukup untuk mengimpartasikan suatu pewahyuan dari Tuhan ke dalam roh saya. And it was about his glory. Dan itu sesuatu mengenai kemuliaannya. When Moses went up the mountain and talked with God, Saat Musa naik ke puncak gunung dan berbicara dengan Tuhan, he said, "Show me your glory." Musa bilang begini, perlihatkan
tunjukkanlah, perlihatkanlah kepadaku kemuliaan-Mu. And God said, no, no man can see my face and live. Dan Tuhan bilang, nggak bisa, karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menatap wajahku dan tetap hidup. And then he hid him in a cave and said, when I pass by, you can see my back, and that's all I will show you. Tapi Tuhan bilang, aku akan lakukan ini yang aku akan lakukan, aku akan sembunyikan kamu di antara celah, di antara gunung itu, di antara batu karang itu. Dan saat aku melewati engkau boleh melihat punggungku. Dari bagian dari kemuliaanku, tapi dari punggungku. Dari bagian belakang. And the backside of God was so glorious that when Moses went down to his people, they couldn't see him. It was powerful. The glory was powerful. Bagian belakangnya Tuhan saja begitu penuh dengan kemuliaan, begitu kuat kemuliaannya, sehingga saat Musa turun gunung, mereka tidak sanggup, orang Israel tidak sanggup, tidak dapat melihat Musa, karena apa? Terang dari kemuliaan itu begitu dahsyat, begitu kuat. Now the glory that Moses saw on the back of God is now been put inside you. Sekarang kemuliaan yang sama yang tadinya Musa lihat ada di bagian belakang, bagian punggungnya Tuhan, sekarang sudah ada di dalam diri Anda masing-masing. How do I know this? Dari mana saya tahu? Every time you pray in the name of Jesus, setiap kali Anda berdoa di dalam nama Yesus, the glory of God comes into the earth. Maka kemuliaan Tuhan turun ke atas muka bumi ini. Every time you pray for someone by putting your hand on someone, setiap kali Anda berdoa bagi seseorang dan Anda menumpahkan tangan Anda atas seseorang itu, the glory of God heals that person. Kemuliaan Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Every time you command a demon to leave someone, setiap kali Anda perintahkan pada roh jahat untuk meninggalkan seseorang, it's the glory of God that causes that demon to go. Itulah kemuliaan Tuhan yang membuat roh jahat itu akan meninggalkan orang itu. The glory is the presence of God. Kemuliaan itu adalah hadirat Tuhan. And the glory is what lives in temples that are made by the Spirit of God. In other words, you. Dan kemuliaan itu berkediaman, yaitu tinggal di dalam bait-bait yang dibuat, yang diciptakan oleh roh Tuhan, yaitu diri Anda. You are where the glory of God exists. Di dalam Anda lah kemuliaan Tuhan itu ada. And Demas Shakarian spoke about the times when he would stand in front of a crowd of 500 people, and the glory of God would cause them all to fall down together. Dan Demas Shakarian berbicara mengenai pada saat dia berdiri di hadapan khalayak orang di dalam pertemuan kira-kira 500 orang, dan kemuliaan Tuhan turun, dan itu yang membuat 500 orang, semua peserta itu rebah di dalam roh. And the glory is the presence of God in you. Dan kemuliaannya adalah hadirat Tuhan ada di dalammu. It's what makes you one with God. Itulah yang membuat Anda menjadi satu dengan Tuhan. I remember I traveled to France once with Demas and Rose Shakarian. Saya ingat waktu itu Pak John pernah pergi ke Prancis bersama dengan Pak Demos dan Ibu Rose. He had been paralyzed because of a stroke for about a year and a half. Saat itu Pak Demos sudah lumpuh karena stroke, karena selama kira-kira sudah terjadi 1,5 tahun lamanya. Half of his body was paralyzed. Separuh dari tubuhnya itu lumpuh sebelah. And it was hard for him to hear. His ears were deaf. Dan dia sulit mendengar karena telinganya tuli sebelah.
And this was a European convention that he was attending. Dan ini di dalam konferensi FGBMFI Eropa di mana beliau hadir. And it was in Grenoble, France. Dan itu diadakan di Grenoble, Prancis. And there were 3,000 people in the meeting. Di dalam meeting itu 3.000 FGB hadir. And they asked him to speak at that convention. Dan mereka minta Pak Demos bicara pada waktu di convention tersebut. And he had a very difficult time standing up. Dan beliau merasakan saat-saat yang sulit untuk bisa berusaha bangun untuk berdiri. He was now my age. Saat itu dia usianya sekarang seperti Pak John Carrot sekarang. I'm 76 years old. Pak John Carrot itu 76 tahun. And I remember telling him at that time, I'll hold you up. Saya ingat saya bilang pada Pak Demos saat itu, saya akan topang Anda berdiri. And so for an hour, I held him up by his arms, underneath his arms, while everybody came forward and he prayed for them one by one. Dan selama 1 jam lamanya saat Pak Demos mendoakan setiap orang yang maju satu demi satu, saya memegang Pak Demos, menopang dia di bawah sikunya. Dan saya pegang dia, saya topang di sikunya sehingga dia bisa berdiri, tetap berdiri dan mendoakan orang-orang yang maju satu demi satu. Demas was a dairyman. Demos dia seorang peternak sapi perah. And when he would walk in to see his cows, the cows would come around and stand around him. Dan biasanya saat dia masuk, dia ketemu dengan sapi-sapi yang diternaknya, akan sapi-sapi yang udah biasa itu, dia akan datang, mereka akan berkumpul mengelilingi Pak Demos. And the cows would listen to what he had to say. Dan sapi-sapi perah itu akan mendengarkan apapun yang Pak Demos katakan. And these people in France were just like cows. Dan orang-orang yang hadir di Prancis itu, saya lihat itu mirip seperti sapi-sapi ternakannya Pak Demos. They came and stood in a circle around Demas. Mereka datang, mereka berdiri dalam bentuk satu lingkaran di sekeliling Pak Demos. And I just held him up under his arms. Dan yang saya perlu lakukan, saya topang Pak Demos di bagian bawah sikunya. And he said, okay, just turn me around. Lalu Pak Demos bilang, oke, kamu yang putar saya, bahwa saya berputar keliling itu. And his left arm was paralyzed. He could not raise it. Karena tangan kirinya lumpuh total, jadi dia nggak bisa angkat. But his right arm was normal. Tapi tangan kanannya normal. And he would take his right hand and put it on people's heads. Dan dia taruhkan tangan kanannya atas setiap orang yang maju. And the glory of God would cause those people to just fall like a rock. Dan kemuliaan Tuhan akan melanda dan menghantam orang-orang itu sedemikian rupa mereka rebah seperti bahkan terhempas seperti batu ke tanah. And so this old paralyzed man, Nah, inilah seorang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua dan lumpuh, was filled with the presence of God. tapi beliau dipenuhi sedemikian rupa oleh kuasa hadirat Tuhan. And I just turned him around. Yang saya perlu lakukan adalah saya hanya arahkan dia berputar mengelilingi orang-orang yang And he ada would di touch sekelilingnya itu. people on their heads. Dan dia tinggal menjamah orang-orang itu dengan tangannya, dia menumpangkan tangan di atas kepala mereka. And they would fall like a rock. Dan mereka akan rebah karena jamahan Tuhan. That is the same glory that's in you. Kemuliaan yang sama itu ada di dalam Anda. The presence of God is what does the miracles. Hadirat Tuhan itulah yang melakukan mujizat. You don't do the miracles. Bukan Anda, bukan kita yang lakukan mujizat.
God in you does the miracles. Melainkan Tuhan yang ada di dalammu. Dialah yang melakukan mujizat-mujizat itu. And his glory is what comes out of you. Dan kemuliaannya lah yang mengalir keluar dari dalam diri Anda. And so Demas Shakarian understood Dan itu satu hal yang Demas Shakarian pahami. that as we get closer to the very last day, Saat kita semakin mendekat di penghujung dari akhir-akhir zaman ini. the glory of God on you and me will be greater and greater. Maka kemuliaan Tuhan yang ada di dalam engkau dan di dalam saya akan bertambah semakin besar dan semakin besar lagi. And so I want you to know that beginning tomorrow morning, Dan saya ingin Anda ketahui bahwa mulai besok pagi, when you go to work or go to play or go to church or whatever you do beginning tomorrow, apapun yang Anda lakukan, apakah Anda akan kerja, ataukah Anda akan liburan, main kemana, dan ataupun Anda ke gereja, apapun yang Anda mulai lakukan besok pagi, mulai besok, you are carrying Christ into the world. Anda sedang membawa Kristus ke dalam dunia ini. Remember in the Bible, Peter and John went up to the temple. Ingat di dalam firman Tuhan saat Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci, And there was a crippled man sitting outside the temple begging for money. dan di luar gerbang bait suci itu ada seorang yang lumpuh yang meminta-minta uang. The Bible says he had been there for many years. Alkitab mengatakan bahwa orang itu ada di tempat itu bertahun-tahun lamanya. And so the question was asked, Dan pertanyaan yang ditanyakan, Jesus went in and out of that temple many times. Yesus pada masa hidupnya juga sudah sering keluar masuk di bait suci itu dengan di pintu itu berulang-ulang kali. Why didn't Jesus heal him? Loh, kenapa kok nggak saat itu Yesus juga sembuhkan orang itu? That was an assignment given to Peter and John. Itu merupakan suatu tugas yang diberikan khusus pada Petrus dan Yohanes. So with that confidence, Peter he said, silver and gold have I none, but such as I have give I you. And he pulled the crippled man up on his feet. Dan dengan keyakinan percaya yang sedemikian teguh, dia bisa menarik orang itu bangkit berdiri dan sambil berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. That same anointing that Peter had is in you. Urapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Petrus sekarang sudah ada di dalam Anda. Now, in this revelation of the glory that God gave me this week, Dalam pewahyuan mengenai kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan pada saya minggu ini, I realized that I understood saya sadari, saya pahami, saya mengerti that the glory can be wonderful bahwa kemuliaannya itu bisa suatu yang ajaib, yang luar biasa, or it can be terrible. atau itu bisa menjadi suatu yang mengerikan, yang buruk. The priests knew that Peter and John had been with Jesus. Dan para imam di bait suci saat itu tahu bahwa mereka mengenali bahwa Petrus dan Yohanes adalah mereka yang mengikuti Yesus, yang ada bersama dengan Yesus. How did they know that? Dari mana mereka tahu? Because the crippled man was standing there totally healed. Karena orang yang cacat, orang yang lumpuh itu bisa berdiri di situ dan dalam keadaan sembuh total. They said, by what name did you do this? Mereka bertanya gini, oleh dengan nama siapa engkau lakukan ini? They said, by the name of Jesus that you crucified. Dan mereka jawab, oleh nama Yesus yang kau salibkan itu. That same Jesus that healed
the crippled man lives inside you today. Yesus yang sama yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu, sekarang dia hidup, dia ada di dalam diri Anda. And as we get closer to the last day, that anointing will grow stronger and stronger in you. Dan saat kita hidup semakin dekat di dalam penghujung dari akhir zaman ini, maka urapan yang sama itu akan semakin kuat dan bertambah kuat di dalam diri Anda. That glory that is in you already is very powerful. Kemuliaan yang ada dalam Anda itu sudah sangat kuat. And when people see it, Dan saat orang melihat itu, many times they make a mistake. seringkali mereka buat kesalahan. And they will say, "Oh, what a holy man you are." Mereka akan bilang, oh betapa engkau seorang yang suci, yang hebat, yang suci. And the problem is, Tapi masalahnya adalah, it's how holy Jesus is in you. yang penting yaitu seberapa kudusnya Yesus, dia yang ada dalam engkau. You and I are just ordinary men and women. Karena Anda dan saya, kita adalah manusia biasa-biasa saja. It's the Christ in us that is the glory. Ya, ada Kristus yang ada dalam kita yang adalah yang mulia itu. And I said that it can be a wonderful thing or a terrible thing. Dan saya tadi seperti saya bilang, itu bisa menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang ajaib, atau itu sesuatu yang buruk, yang mengerikan. The glory can be wonderful in us because it'll do miracles. Kemuliaan itu bisa menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa di dalam diri kita. Yang karena apa? Karena itu melakukan mujizat-mujizat. But the terrible thing Tapi hal yang mengerikan bagi kita adalah is when people mistake and say, "Oh, you're such a wonderful man." saat orang mereka salah sangka dan mereka mulai berkata, oh kamu orang yang ajaib, kamu orang yang luar biasa. And it wasn't us. Tapi sebetulnya bukan kita sama sekali. Jesus in us did the miracle. Melainkan karena Yesus di dalam kita lah yang melakukan mujizat-mujizat itu. And so my biggest problem Jadi masalah terbesar saya is myself. adalah diri saya pribadi. That's why Jesus said we have to crucify the old man. Itulah sebabnya Yesus katakan kita harus menyalibkan manusia lama. What does that mean? Apa maksudnya? John the Baptist said, "I must decrease and Jesus must increase." Yohanes Pembaptis mengatakan aku harus semakin berkurang dan Yesus harus semakin bertambah. Your most vulnerable your vulnerability is your flesh. Kerentananmu terhadap bahaya adalah kedaginganmu. Because your flesh and my flesh wants to be king. Karena dagingmu, daging saya pribadi juga ingin menjadi raja. And Jesus is the only king. Dan Yesuslah satu-satunya raja. So you have to decrease Dan Anda harus semakin berkurang and have allow him to increase. dan izinkan Yesus yang semakin bertambah. You have to exalt the Lord Jesus Christ. Anda harus meninggikan Tuhan Yesus Kristus. That's why Demas Shakarian wrote this book, Come Let Us Exalt Him. Itulah sebabnya Pak Demos juga menulis buku itu, Come Let Us Exalt Him. Marilah kita tinggikan dia. Because Demas Shakarian knew Sebab Demos Shakarian telah mengetahui that God would use you and me powerfully. bahwa Tuhan akan pakai Anda dan saya dengan dahsyat. And men can make mistakes and say, "Oh, look how wonderful he is."
Dan manusia bisa buat kesalahan dan mulai bilang, oh lihat betapa hebatnya dia. And we have to be careful to exalt Jesus. Kita harus hati-hati, kita harus waspada di sini bahwa kita hanya meninggikan Yesus saja. We have to decrease so that he can increase. Kita harus semakin berkurang sehingga ia semakin bertambah. So the glory of God in you Jadi kemuliaan Tuhan di dalam engkau can be wonderful. itu suatu yang luar biasa. Many people can be healed. Banyak orang dapat disembuhkan, Many people can be free of demons. banyak orang dapat dibebaskan dari roh-roh jahat, dilepaskan. But if you don't exalt Jesus, Tapi jikalau Anda tidak meninggikan Yesus, it can destroy you. itu dapat membinasakan Anda. In other words, when you begin to believe that you're the great minister, then the glory just departs. Dan dengan kata lain, kalau Anda mulai percaya bahwa Anda adalah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau orang yang dipakai Tuhan dengan hebat, disitulah kemuliaannya akan mulai meninggalkan Anda. When you don't exalt Jesus, the anointing will lift. Saat Anda tidak meninggikan Yesus, maka urapan itu akan meninggalkan Anda. And so today I want to pray for you. Hari ini saya mau mendoakan Anda. And tomorrow when you wake up, Dan besok saat Anda bangun, God will remind you that Jesus lives inside you. maka Tuhan akan mengingatkan Anda bahwa Yesus hidup di dalam diri Anda. And when you go outside your home tomorrow, Dan saat Anda keluar meninggalkan rumah Anda besok, the glory will go with you. maka kemuliaannya akan mengikuti Anda. And as long as you keep praying in Jesus' name, Dan saat Anda tetap berdoa di dalam nama Yesus, and exalting Jesus, dan meninggikan Yesus, then the glory will always be in your life. maka kemuliaannya akan tetap senantiasa ada di dalam hidupmu. And so this is my prayer for you. Inilah doa saya untuk Anda. Heavenly Father, Bapa Surgawi, you brought everyone into this meeting today. Engkaulah yang membawa setiap orang yang hadir dalam pertemuan hari ini. And I ask that you release your glory that is already in every one of them. Tuhan, aku minta supaya Engkau curahkan kemuliaan-Mu yang sudah ada di dalam diri mereka. We want to glorify you. Kami mau memuliakan Engkau. We want everyone to say, oh, look what God did through them. Dan kami mau setiap orang bisa melihat apa yang Tuhan lihatlah apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui mereka. Look how great Jesus is. Lihatlah betapa hebatnya, betapa luar biasanya Yesus itu. I want that Jesus in my life. Saya inginkan Yesus itu ada dalam hidup saya. I want his forgiveness. Saya membutuhkan pengampunannya. I want his presence in my life. Saya merindukan hadiratnya dalam hidupku. And Father, Dan Bapa, I ask that you use all my brothers and sisters saya minta bahwa Engkau pakai setiap saudara dan saudari kami ini yang hadir to start a revival untuk mulai suatu kebangunan rohani that will go around the world. yang akan menjala, yang akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Right now from Indonesia Mulai sekarang ini dari Indonesia,
on this Rosh Hashanah day, pada hari tahun baru Rosh Hashanah tahun ini, the beginning of the Jewish New Year, yaitu awal mula dari tahun baru Yahudi, the revival that you prophesied kebangunan rohani yang kau telah janjikan, that will equip all your saints here now yang akan memperlengkapi semua umatmu saat ini, with your glory, dan dengan kemuliaanmu, to bring in the end time harvest, untuk mendatangkan tuaian pada akhir zaman, that it will begin here in Indonesia today. dan akan dimulai di sini di Indonesia pada hari ini, In Jesus' name, dalam nama Yesus. amen. Amin. Oke, puji Tuhan teman-teman, kita beri aplaus kepada Tuhan. Thank you John, thank you Give him Ron. the glory. Ya, Amen. Yes, amen. all Jesus, glory be to God. only Jesus. Amen. Oke. Teman-teman, puji Tuhan, memang kita harus komplit dibawa di dalam kedewasaan. Tadi John Kenneth sudah sampaikan buku yang terakhir adalah Let Us Exalt Him. Itu penutup daripada buku Demos, supaya kita tahu bahwa ini bukan tentang siapa kita, tapi siapa Kristus yang ada di dalam kita. Memang Kristus It's itu not akan about us, but it's about Christ in us. ya akan termanifestasi melalui kita. Jadi Christ will manifest through us. orang-orang akan juga melihat kita gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti, memahami bahwa yang melakukannya adalah Kristus, bisa saja kita hal itu menjadi So when people start to look at us, if we don't understand that what we are doing is just manifest Christ, that it will put us in danger of still taking over the glory. Yes. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ya. Tuhan mau lakukan perkara-perkara besar melalui kita orang-orang awam. Oleh sebab God wants to do great and mighty things to us, the layman people. Oleh sebab itu kita mari masuk kepada pengenalan yang intim, yang dalam, yang menyatu dengan Kristus, teman-teman sekalian. Let us come to a personal, intimate knowledge of Christ Jesus. Oke, jadi sekarang waktunya kita question and answer. Boleh dibuka audionya bagi teman-teman yang akan bertanya. Silakan. Okay, Q&A time. Silakan. Nanti kita di akhir saya minta ada Pak Bernard ya. Nanti di akhir kita dengan hormat minta Pak Bernard untuk menyampaikan closing statement dan doa. Nanti ada Pak Bernard ya. Oh ada, oke ada. Oke. Yes. Terima kasih Pak Bernard. Baik teman-teman, kita masih ada waktu. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Silakan untuk ada yang bertanya atau menanggapi atau memberikan statement. Ada? Oke, sebelumnya saya sapa dulu Brother Ernest. Ada Brother Ernest ya? Oh, ada ya. Ada yang bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, kita minta Pak Bernard, nanti sementara Pak Bernard menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang teman-teman terbuka sesuatu ya, silakan menambahkan atau bertanya. Silakan Pak Bernard. Ya, malam hari ini kita bersyukur sekali Amin. dengan apa yang diuraikan oleh John Carrot, bahwa kita harus bersyukur karena kita hidup pada zaman akhir ini. Sehingga dengan demikian, kita bisa melalui SUTV ini menyadari bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu, kuasanya akan mengalir keluar, menjangkau jiwa-jiwa, dan membawa tuaian besar akhir zaman, end time harvest itu. Dan saya jadi tadi juga
makin tersentuh. Karena pada zaman akhir ini, urapan setiap orang yang percaya, urapan Roh Kudus itu boleh makin kuat, dan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu akan makin nyata, saudara. Oleh sebab itu, ketika saya membaca buku Behold the Glory of God ini, saya membawa beberapa catatan di sini. Dikatakan di sana bahwa Demos melihat kemuliaan Allah akan segera dilepaskan ke atas muka bumi di masa-masa terakhir ini. Sesuai dengan dikatakan oleh John Carrot ini. Pada end time harvest ini, dikatakan Demos melihat kemuliaan Allah, the glory of God, akan segera dilepaskan secara besar-besaran. Tetapi di sini dikatakan satu-satunya jalan menuju kemuliaan Allah adalah melalui kekudusan. Itu yang digarisbawahi oleh Demos Nyakarian dalam bukunya. Jadi inti daripada Behold the glory of God itu adalah kemuliaan Allah itu akan dinyatakan melalui hidup kita, akan nyata melalui kota kita, bangsa kita, kalau kita hidup di dalam kekudusan. Itu mutlak. Jadi setelah ditebus oleh darah Yesus, kita hidup benar, kita hidup kudus untuk melakukan apa yang kehendak Tuhan. Di situ saya membaca, saudara, apakah Anda siap untuk membawa kota Anda untuk Yesus? Wow, ini saya karena di Surabaya ini kita terus berdoa untuk lawatan Tuhan untuk Surabaya, untuk Indonesia. Jadi saya terjamah sekali ketika dikatakan oleh Demos, apakah Anda siap untuk membawa kota Anda untuk Yesus, untuk bergerak maju dengan tanda-tanda signs and wonders? Maka dikatakan kita harus menyucikan diri kita. Para member Full Gospel, ayo, kekudusan itu bukan sesuatu barang yang sulit. Tentunya kelihatannya sulit, saudara ya. Tapi ingat, Dia yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh apapun yang duduk. Dan kalau Tuhan menginginkan kita hidup kekudusan, itu akan terjadi asal kita mau, karena kemampuan itu daripada Tuhan. Dan Demos pada bagian akhir itu dia katakan begini, ketika Yosua masuk kota Yeriko, Yeriko itu dihancurkan temboknya. Kenapa? Ketika dalam Yosua pasal 3 ayat 5, Yosua berkata dengan urapan daripada Roh Kudus, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ayat ini juga bagi kita, saudara, saat ini. Kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu, untuk kotamu, untuk bangsamu, untuk Indonesia. Seperti tadi dikatakan oleh John Carrot, ada revival dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan itu juga diteguhkan oleh International Presiden kita, Francis Owusu, 24 Juli pagi hari pada waktu doa pagi nasional. Tuhan berkata kepada Indonesia, Indonesia akan menjadi ujung tombak revival ke seluruh Asia Pasifik. Mari kita terima dengan iman, saudara. Kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi. Dan seperti Yeriko, ketika mereka menguduskan dirinya, maka ketika meliringi satu kali, dua kali dengan sangka kalah, dan ketika hari ke-7 dikelilingi 7 kali dengan teriakan sorak-sorai, maka runtuhlah tembok kota Yeriko itu dengan cara yang ajaib. Karena apa? Karena umat Tuhan, mereka mau menuruti kehendak Tuhan. Kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kemuliaan Allah
akan turun atas kita. Karena kekudusan itu memancar menjadi suatu alat, menjadi suatu sarana Tuhan bekerja di antara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Men, terima kasih Pak Bernard. Puji Tuhan, teman-teman. Kalau kita baca buku Behold the Glory of God, memang betul sekali teman-teman bahwa Demos menceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membangun bait Allah. Lalu setelah bait Allah itu selesai, Tuhan menyuruh bahwa tuliskanlah satu kata di gerbang apa-apa bait Allah itu, yaitu the holiness. Jadi sama juga bahwa kita ini adalah bait Allah sekarang ini secara rohani, dan kekudusan menjadi hal yang paling utama di dalam bait Allah. Tidak berubah teman-teman, tapi berubahnya adalah secara rohani. Puji Tuhan. Pertama sekali John Carret, kalau tidak salah di 3 minggu yang lalu, John Carret bagi tentang di Proverbs 25 verse 2, it is the glory of God. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of king is to search out a matter. Jadi kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja adalah menyingkapkan sesuatu. Dan kita adalah imamat yang rajani, teman-teman. Kemuliaan Allah itu sekarang ada di dalam kehidupan kita, dan itu hendak disingkapkan melalui kehidupan kita, teman-teman. Puji Tuhan. Jadi luar biasa sekali pemahaman, understanding yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang kuasa atau otoritas, tapi kita mengerti, memahami, dan mengenal siapa Tuhan kita itu. Ada pertanyaan di kolom chat, begini Bro Sandi, saya mau tanya, bagaimana komitmen FGB-MFI selama ini sebagai partner gereja dan organisasi yang interdenominasi, tapi nanti di chapter mendoakan orang sakit, tumpang tangan dan bahasa roh. Itu gimana dong komitmen daripada Pulgos? Mohon pencerahannya. Dari Bro it's a question from Brother Alit. Yeah, he has a question. How about the commitment of FGB-MFI? That all this time they are partner of they become partner of the churches and organization, and as an organization that are interdenominational. So how about the commitment when it happened, when we pray over the sick people, like for instance, if they are in the chapter, we pray over them and we lay our hand upon them and we speak in tongues. Could you enlighten us? So this is correlate of FGB being interdenominational. Yeah. And partner of the churches. Yes. Can I make a comment? Okay, on go ahead. First. Boleh tadi saya kasih komentar dengan seperti yang Pak John, Brother John katakan. Yes. I've known Brother Bernard now for 30 years. Oh, oke. Apa yang Pak Bernard katakan, Pak John kenal Pak Bernard selama 30 tahun And I love him very much as a father. Dan beliau sangat mengasihinya seperti seorang bapak. And I thank the Lord for the wisdom that He's put in him. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan atas hikmat Tuhan yang Tuhan taruhkan pada Pak Bernard. Whatever Brother Bernard said, apapun tadi yang Pak Bernard katakan, is true. Itu benar adanya. So I thank God for Brother Bernard. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan untuk Pak Bernard. Now, about the other interdenominational brother. Dan mengenai soal saudara tadi yang menanyakan bagaimana halnya mengenai secara interdenominasi kalau kita tumpang tangan dan bahasa roh atas orang sakit. This is where the glory comes in. Nah, disinilah perlunya di mana kemuliaan Tuhan itu masuk
dan nyata, mengalir dan menjadi nyata. An Yeah. example of this Dan ada contoh dari mana hal ini terjadi is in the Yaitu- happiest people on earth. di dalam buku Happiest People on Earth. There were 7 students of the Notre Dame University that came to a chapter of the Full Gospel Businessmen. Ada saat itu 7 orang mahasiswa dari Notre Dame University yang datang di dalam pertemuan chapter FGB MFI. And that night, the 7 students went back to their university and speaking in tongues. Dan malam itu juga ke-7 mahasiswa itu, ini Notre Dame ya, bukan Notre Dame Belanda ya. Notre Dame itu Notre Dame is a Catholic, right? Yes. Ya, Notre Dame itu suatu perguruan tinggi Katolik, sangat terkenal. Jadi ke-7 mahasiswa Notre Dame University ini, mereka pulang malam itu juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa loh. I thank God for Brother Sandy. Thank you, bro. Because he fills in the things that I did not say. He fills Ya, it jadi in. saya lengkapi yang ya, it's because of the Holy Spirit. Just put it to me to start to do that. Good. Ya, jadi itu And sebabnya tadi Roh Kudus gerakan untuk tanyakan pada supaya lengkap jadinya. Ya, oke. That was 1967. Nah, itu 1967. And what began with 7 students in the Notre Dame University Dan itu yang mulai dari Notre Dame University 7 murid itu. today is 200 million charismatic Catholics. Hari ini ada 200 juta orang karismatik Katolik yang ada, Who speak in tongues, yang berbahasa roh, pray for the sick, mendoakan orang sakit, cast out devils, mengusir roh jahat, and prophesy in the name of Jesus. dan bernubuat di dalam nama Yesus. And that had an overflow. It went over and touched the Methodist denomination. Dan itu dari luapan itu mulai menjamah bahkan denominasi orang-orang Metodis And the Presbyterians. dan juga gereja-gereja Presbyterian, gereja-gereja Protestan. And the Dan juga and four major traditional denominations. jadi 4 denominasi utama gereja-gereja tradisional. And it's all started in one chapter of the Full Gospel Businessman. Itu semua dimulai gara-gara hanya terjadi suatu baptisan Roh Kudus di satu chapter dari FGB MFI. So how are we interdenominational? Jadi bagaimana dalam hal kita sebagai interdenominasi? We allow the Holy Spirit to express himself through us. Yaitu pada saat kita izinkan Roh Kudus mengekspresikan dirinya melalui kita. We do not try to be more Catholic. Dan kita tidak akan berusaha untuk jadi lebih Katolik We do not try to be more Presbyterian. atau tidak akan berusaha juga untuk jadi lebih ke seperti gereja-gereja Presbyterian kayak gereja-gereja Protestan. We do not try to be more Baptist. Atau kita tidak berusaha untuk jadi lebih seperti ke gereja-gereja Baptis. We welcome all to come to Jesus Kita sambut semua untuk datang kepada Yesus and to receive the baptism of the Holy Spirit. dan untuk menerima baptisan Roh Kudus. We don't push them away. Kita tidak dorong mereka keluar, kita tidak sisihkan, kita tidak sampingkan mereka.
We welcome them. Kita sambut mereka dengan tangan terbuka. That is how we are interdenominational. Dengan cara itulah kita menjadi suatu organisasi yang interdenominasi. And our members that are from the different churches Dan para anggota FGB yang berasal dari berbagai macam latar belakang denominasi gereja come to receive the glory. akan datang untuk menerima kemuliaan Tuhan. And then we encourage them to go back to their churches Lalu saat mereka sudah alami itu, kita dorong mereka untuk kembali ke gereja mereka masing-masing. and be good Catholics, Dan jadilah orang Katolik yang benar-benar yang baik. be good Methodists, Jadilah orang gereja Metodis yang benar-benar baik. be good Baptists, Jadilah orang gereja Baptis yang benar-benar baik. but take the glory of God with them. Tapi bawa juga kemuliaan Tuhan bersama dengan mereka. Now, I've sat in my church now for 12 years. Saya ada di gereja saya selama 12 tahun. And during those 12 years, sometimes I was mad. 12 tahun itu boleh bilang saya agak marah, agak kesel. I was mad. Marah. Jengkel saya. But I kept my mouth shut. Tapi walaupun saya lagi emosi, lagi marah, saya tetap tutup mulut. And then when my pastor retired from ministry, Saat gembala saya pensiun, emeritus dari pelayanannya sebagai gembala, he came to me and said, "John, I want to be a full gospel businessman." dia datang kepada saya dan dia bilang, John, aku mau jadi anggota Full Gospel Businessman. And I took him to Ron Bauza. Saya bawa dia menghadap pada Ron. And Ron gave him a full gospel pin. Dan Pak Ron kasih dia pinnya Full Gospel. And made him a full gospel member. Dia jadi anggota Full Gospel. So we have to be good Baptists, good Catholics, good Methodists. Dan jadilah kita orang Katolik yang baik, orang Baptis yang baik, orang Metodis yang baik. But we have to let the glory of God come forth from us. Tapi pada saat yang bersamaan kita izinkan kemuliaan Tuhan itu mengalir keluar, memanifestasikan diri melalui kita. And how can you be used by God in your church? Dan bagaimana Anda bisa dipakai oleh Tuhan dalam gereja Anda? Sit down quietly in the congregation. Saat Anda di dalam jemaat, Anda boleh duduk dengan diam dan tenang. And ask the person next to you. Lalu Ask tanya him, pada orang yang ada duduk di sebelah Anda, tanya pada orang tersebut. are you sick? Anda sakit? Are you tormented by the devil? Apakah Anda sedang mengalami serangan, disiksa oleh roh jahat? And quietly Dan dengan diam, dengan pelan-pelan, say, in Jesus' name be healed. dalam nama Yesus, jadilah sembuh. In Jesus' name be free. Dalam nama Yesus, lepaslah. In Jesus' name give them a prophetic blessing. Dalam nama Yesus, Anda berikan kepada orang tersebut berkat profetik. But be submitted to your clergy leader. Tapi tunduklah kepada pimpinan jemaat setempat. The same as Jesus. Maka hal yang sama seperti Yesus. Jesus was a good Jew. Yesus dia orang Yahudi yang taat loh. He obeyed his priests. Dia taati ketentuan imam-imam Yahudi. But he still raised the dead Tapi dia tetap bangkitkan orang mati and cast out devils dan usir roh jahat. and talked about his father. Dan bicara mengenai Bapanya yang di surga.
So that's my counsel of being interdenominational. Nah, inilah nasihat saya mengenai FGB MFI sebagai organisasi yang interdenominasi. Yes, clear. Clear ya Pak Alid? Boleh buka videonya Pak? Terkait interdenominasi, lanjut Pak Frans bertanya begini. Sorry, masih di jalan, sorry ya. Oke, saya mendengar. Oke, baik Pak Alid. Pak Frans, tadi dikatakan bahwa kemuliaan Allah akan benar-benar terjadi saat kita berdoa dan tumpang tangan dan meninggikan Tuhan. Tapi saat kita lupa meninggikan namanya, maka kemuliaannya akan berbalik menjadi hal yang buruk bagi kita. Dalam seperti apa hal tersebut bisa terjadi? Mohon pencerahannya. Tadi yang statement, kok bisa terjadi dua hal? Ya, kalau tidak kemuliaan, kenapa bisa menjadi berbalik hal yang buruk? Okay. So what about your statement about the glory as a wonderful thing and can be a terrible thing? Could you explain even further? Oh yeah, I knew that. I knew that would get me in trouble. Saya tahu itu pernyataan itu akan timbulkan masalah bagi saya. Because our weakness is our flesh. Karena apa? Karena kelemahan kita adalah daging kita. If I raise the dead, kalau saya bangkitkan orang mati, people will say, "Oh, what a holy man he is." orang akan bilang, wah betapa dia orang suci, orang yang hebat. And if I don't give the glory to God, dan kalau saya ketika itu juga saya nggak kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan, then the anointing goes away. maka urapan itu akan terangkat dari saya. And then I don't have any more power. Maka saya nggak punya kuasa lagi. Because Demas even wrote about it in his book. Karena Pak Demos juga udah tulis dalam bukunya. This is the glory of God. He says, "Are you ready to take your city and your land for Jesus?" Dinyatakan ini dalam the glory of God. Apakah engkau siap untuk merebut kotamu, negerimu untuk Yesus? It's on the last page. Dan itu di halaman terakhir. And to move forward in signs and wonders. Dan untuk bergerak maju di dalam tanda-tanda heran dan ajaib. If you are, you must sanctify yourselves. Jika demikian, maka engkau harus menguduskan dirimu sendiri. Repent now for every single sin in your life. Dan bertobatlah dari setiap dosa yang ada dalam hidupmu. Prepare to receive his overflowing Shekinah glory. Dan bersiaplah untuk menerima kemuliaannya yang berlimpah. Kemuliaan Shekinahnya yang melimpah. Yeah. In faith, begin to believe that you can experience his glory in your life. Dan mulai percaya bahwa engkau bisa mengalami kemuliaannya di dalam hidupmu. So if you always decrease and let Jesus increase, you'll be okay. Dan jikalau engkau selalu semakin berkurang dan kau izinkan Yesus yang semakin bertambah, engkau akan pasti baik-baik saja. If every time that a person is healed when you pray for them, give the glory to God. Maka setiap kali seseorang disembuhkan pada saat Anda mendoakan orang itu, berikan kemuliaan pada Tuhan. Okay, what's the terrible part? Dan kalau gitu bagian yang tadi, yang bagian yang buruknya apa? If you don't give the glory to God, Yaitu pada saat Anda tidak memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan, if you don't exalt him, kalau Anda tidak meninggikan dia, mengagungkan, meninggikan dia, then that glory departs from you. It leaves you. maka kemuliaan itu akan meninggalkan Anda. And people then begin to talk bad about you.
Dan orang-orang akan mulai berbicara hal-hal yang jelek tentang Anda. Oh, he used to be a powerful Christian. Maka mereka akan bilang ini, oh dia dulu seorang Kristen yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. But now he's just a normal sinner. Tapi sekarang dia orang pendosa biasa-biasa saja. So I have this is that revelation that came to me this week. Dan inilah pewahyuan inilah yang Tuhan berikan kepada saya baru saja minggu ini. The glory is wonderful, but the glory, it can also be terrible. Kemuliaan itu ajaib, luar biasa, tapi itu juga kemuliaan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk, yang mengerikan. It can make you a hero, Bisa menjadikan Anda seorang pahlawan, seorang tokoh pahlawan, but my flesh is the weakest part of everything. tapi kedaginganku merupakan bagian yang paling lemah dari segala sesuatu. My flesh wants to take the glory. Maka kemuliaanku lah yang kepengen mengambil kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan. Some preachers have taken the glory. Beberapa hamba Tuhan, pendeta yang terkenal yang telah mencuri kemuliaan Tuhan. Ada. Oral Roberts was told by God. Tapi orang-orang seperti Oral Roberts, Tuhan bicara kepada Oral Roberts secara langsung. Don't touch the gold or the glory. Jangan kau sentuh emas, gold and the glory, emas dan kemuliaan Tuhan. Jadi emas itu bicara harta. The gold is to pay for the ministry. Emas itu untuk membayar untuk pekerjaan pelayanan, untuk membiayai pelayanan. Not for my new shoes. Bukan untuk beli sepatu baru. Glory is for God. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, not for me. Bukan untuk saya. I don't know, is that more confusing? Saya nggak tahu pernyataan ini apakah bikin Anda tambah bingung atau? Oh, gimana Pak Frans? Bagus Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Tapi Clear enough. ya, very clear. Tapi glory yang departed, yang meninggalkan kita, bisakah itu glory kembali lagi pada once the glory has departed, can the glory return? Oke. Ichabod, I think. Ya, Ichabod itu berarti. Ya. Kemuliaan Tuhan telah meninggalkan tempat itu, ya, dan tidak ada. Amin. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Pak John Garrett dan Pak John. Ya Pak Frans, terima kasih teman-teman. Kita sudah lewat 5 menit, tapi ada satu pertanyaan kayaknya kalau nggak sampaikan, izin ya teman-teman, kita tambah dikit ya. Mohon info bagaimana mengaktifasi Holy Spirit yang ada di dalam diri kita, sehingga Spirit Roh Kudus itu tetap kuat menguasai kita, sehingga manifestasinya dapat membawa impartasi yang kuat bagi hidup kita dan orang-orang sekitar kita. Dari how to give us an information how to activate the Holy Spirit so that the Holy Spirit will remain strong, even the manifestation of the Holy Spirit will stay strong in our life. I'm going to call my wife. Saya akan panggil ibu. Charlotte. Marry a Jewish wife. Marry a Jewish wife. Jawabannya paling gampang, menikahlah dengan seorang istri yang adalah bangsa Yahudi. The Jewish wives always tell the truth. Seorang istri yang dari keturunan Yahudi selalu ngomong yang benar, kebenaran. Dengan kata lain ngomongnya belak-belakan.
Ya. We have me. No. Me. I have a life saya. to go this. Saya pribadi kehidupan saya ya begitu. Naik turun. Sometimes I'm very spiritual. Kadang-kadang saya sangat rohani, And sometimes I'm very carnal. kadang-kadang saya sangat kedaging. And my wife still loves me. Dan istri saya tetap mengasihi saya. And my God still loves me. Dan Tuhanku, saya tetap mengasihi saya. And so I'm human. Saya manusia loh. One day I'll be in heaven. Suatu hari saya akan ada di surga. Right now I'm human. Sekarang ini saya manusia. And because Jesus was human also, Nah, Yesus juga manusia. he understands the things that we go through. Karena Yesus juga pada waktu di dunia dia ada sebagai manusia, maka dia mengerti apa yang kita lalui. And he loves us. Dan dia mengasihi kita. I found something about God's love. Dan yang saya temukan sesuatu mengenai kasih Tuhan adalah 40 years ago, 40 lalu the Australian Fellowship Full Gospel had a split. persekutuan Full Gospel di Australia ada perpecahan terjadi. Yeah. And I Ya, was seperti working itu. very close. I worked very close with Demas Shakarian in those days. Dan pada saat itu John Carrett sangat dekat sekali bekerja bersama dengan Pak Demos langsung secara pribadi. And what caused them to separate from into two groups Dan apa yang membuat kelompok itu di Australia itu terpisah menjadi dua kelompok adalah was that and Demas sent me to Australia to ask them, why are you separating? dan Pak Demos utus saya secara pribadi langsung ke Australia untuk tanya kepada mereka, mengapa kalian berpisah? And they were very clear. Mereka jelas sekali jawaban mereka. They saw that Demas had been paralyzed in half his body. Karena mereka melihat Pak Demos saat itu sudah tubuhnya sudah lumpuh sebelah karena akibat stroke. Yeah. Remember I told you that I turned him around as he laid hands on the people? Ingat bahwa tadi Pak John Carroll sampaikan dalam kesaksiannya saat Pak Demos mendoakan orang-orang di konvensi di Eropa, Pak John harus topang Pak Demos, bukan hanya nopang, dia Pak John yang putar tubuhnya Pak Demos sehingga bisa menumpangkan tangan kepada setiap orang yang maju yang ada di sekelilingnya. So Australia, they were very good Pentecostal people. Dan orang-orang Australia mereka adalah orang-orang yang Pentakosta yang sangat baik. And they could not understand why God did not heal Demas Shakarian. Dan itu yang mereka nggak bisa paham, kenapa kok Tuhan nggak sembuhkan Pak Demos. And they said Demas must have done a great sin. Dan di anggapan mereka bilang, oh Pak Demos pasti telah melakukan suatu dosa yang amat besar. And so they separated. Dan itu yang menyebabkan mereka memisahkan diri.
And they didn't understand that Satan was the one that had attacked Demas Shakarian. Dan mereka nggak mengerti bahwa saat itu sebetulnya yang menyerang Pak Demos adalah setan. Why? Kenapa? Because Demas carried the revelation. Karena Demos yang membawa pewahyuan itu. That God was going to use the layman in the end time. Bahwa Tuhan akan pakai orang awam di akhir zaman. To bring in the end time harvest. Untuk mendatangkan tuaian akhir zaman itu. So he was a target of Satan. Jadi dia yang jadi sasarannya setan. And the first thing that Satan did to try to stop that revelation. Hal pertama yang setan lakukan untuk berusaha menghentikan pewahyuan itu was to kill Demas Shakarian. Yaitu adalah untuk membunuh Pak Demos Shakarian. When he couldn't kill Demas Shakarian, saat dia tidak bisa membinasakan Pak Demos, the devil did plan B. Maka si iblis lakukan rencana B-nya. It's a plan two. Itu rencana yang kedua, rencana cadangannya. That is to split the fellowship. Yaitu untuk memecah belahkan fellowship FGB. If he couldn't kill the man with the revelation, kalau dia nggak bisa bunuh seseorang yang punya pewahyuan, then he had to split the fellowship. Maka dia harus pisahkan persekutuannya. The devil has done this before in the history. Si iblis sudah lakukan itu beberapa kali dalam sejarah. He split Israel, Jews. He split the Jews. Dia memecahkan kerajaan Israel jadi Yahudi dan kerajaan Yahudi dan Yehuda dan Israel jadi dua. He split the tribe of Judah from the tribe of Israel. Dia memisahkan suku Yehuda dengan 10 suku Israel lainnya. And he's done that to the Christian churches. The denomination split also. Dan dia lakukan itu kepada gereja-gereja Kristen lainnya, yaitu di gereja-gereja denominasi, sehingga terjadi denominasi. Every time there's a split, dan setiap kali ada satu perpecahan, power is weakened. Kuasa Tuhan yang itu menjadi lebih lemah. That doesn't mean one side is good and one side is bad. No. Bukan berarti satu perpecahan terjadi yang satu lebih baik, yang satu lebih buruk, lebih jahat. Enggak. But the devil is bad. Tapi si iblis itu yang jahat, yang buruk. And look what Jesus does in this last day. He brings everyone together. Dan lihat apa yang Yesus perbuat di zaman akhir ini. Dia membawa kembali mereka menjadi satu. I believe that in 2024, next year, Saya percaya di tahun 2024, yaitu tahun depan, all the nations and all the chapters and all the members of Full Gospel Businessmen will be one. Di semua bangsa-bangsa, semua chapter-chapter, semua member-member dari Full Gospel Businessmen akan menjadi satu. Why? Because that's the ultimate dimension. Kenapa? Karena itulah the ultimate dimension. We are one in Christ. Kita adalah satu di dalam Kristus. And so why is this going to happen today? Dan kita akan di sinilah mengapa itu akan bisa terjadi pada hari ini. Because the end time harvest begins today. Karena apa? Karena tuaian akhir zaman sudah dimulai pada hari ini. So God wants the body of Christ to be one.
Jadi Tuhan menginginkan tubuh Kristus menjadi satu. God wants the clergy and the layman to be one. Tuhan inginkan para clergy, para imam, para pendeta, atau para pastor yang bekerja full time itu menjadi satu. Amen. 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 Thank you. Clear. Teman-teman, puji Tuhan ya, jelas ya. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab dalam satu penjelasan teman-teman. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita sudah habis waktu, sudah lewat waktu bahkan. Teman-teman, sama juga dengan hari-hari ini, bahwa Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu revelation di tengah-tengah kita di Indonesia. Jadi mari kita berdoa, hati-hati, karena memang bisa jadi sasaran gitu ya. Biar kita punya waktu, semua bisa kita pelajari teman-teman, kita minta Roh Kudus untuk menyingkapkan ini kepada kita. Jangan hal ini menjadi justru sesuatu yang tidak baik, tapi biarlah kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi, teman-teman. Baik, Pak Bernard akan memimpin kita di dalam doa khusus untuk ini, supaya revelation yang ada melalui strengthening of the vision ini benar-benar bisa terbuka, teman-teman, bagi semua kita, bagi semua pemimpin, dan supaya Roh Kudus yang bekerja di antara kita, teman-teman. Silakan Pak Bernard dengan hormat.